Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kemarin ada yang komentar ini Pak, seperti apa susunan dari bimetal pada HIC atau termostat pada karburator Kijang model bandul. Sebenarnya susunan sama aja ya, setahu saya dengan yang model katup balok, yang model vakum. Dan ini alhamdulillah akhirnya ngecek teman-teman. Kemarin nggak kepikir, kalau ini saya pikir ini nggak ada masalah gitu loh. Ternyata HIC ini kayaknya bocor. Jadi saya nggak perhatiin, terus sekali mau saya cek apakah memang benar ini konstruksi aslinya. Jangan-jangan ya sudah pernah dirubah. Jadi secara jujur saya belum pernah teman-teman tahu konstruksi asli dari ini. Karena ya saya belum dapat karburator baru, takutnya sudah pernah dirubah. Jadi ini saya anggap kemarin rapat, ternyata tidak saya cek teman-teman, bocor ini pasti. Nah ini valve-nya ini. Nah ini diputar aja bisa teman-teman. Nah tadi ini dipukul-pukul bunyi. Nah ini pasti apa? Ya pasti ini tidak menempel ini dengan sini teman-teman. Nah, ini pasti tidak menempel. Karena kalau ini menempel, coba ini kita tekan. Ini nggak bisa diputar teman, seret. Nah ini coba saya buka seperti apa susunannya. Kan di sana ada beberapa ring yang model U. Nah, itu kayaknya ya itu bisa kita sesuaikan tergantung kebutuhan. Tapi kalau seperti ini tidak bisa menutup rapat, pastinya ring itu kebanyakan di bawah. Jadi semakin rendah ini dudukan bimetal 2 plat yang berbeda ini, pastinya akan semakin rapat gitu loh. Ini kan dudukannya sudah berapa gitu ya, diatur tingginya dudukan aslinya. Nah itu semakin dia rendah pasti akan semakin menutup ini. Artinya suhunya semakin tinggi untuk bisa membuka. Nah ini kita coba aja membuka ini, kayaknya harus perlu obeng yang bagus. Tapi kalau saya langsung aja pakai tang ya teman-teman, itu lebih mudah. Kalau obengnya nggak bagus nanti malah rusak ini skrupnya, bautnya, obeng kembang ini. Jadi langsung aja seperti ini aja, pakai tang kita buka, itu lebih mudah menurut saya. Coba kita lihat seperti apa konstruksi. Ya saya nggak bilang aslinya ya, karena nggak tahu ini, kayaknya ya udah pernah dibongkar gitu loh teman. Nah ini akhirnya menyebabkan campuran terlalu miskin. Starter pagi mungkin tidak bisa langsung cek jreng ya, memang nggak harus cek jreng, perlu injakan satu kali pedal gas. Tapi ini membuat campuran miskin saat mesin masih dingin. Ini cukup membuka teman-teman, dengan kita putar-putar tadi klepnya kelihatan sekali itu ringan. Ini tadi kita putar-putar ringan. Nah ini klemnya yang atas, nah bawahnya ada ring U yang mengkilat, kayaknya sama stainless gitu. Nah ini tidak ada, kayaknya ini di bawahnya mungkin. Nah coba kita cek. Ini 2 plat yang pertama. Nah ini bisa berputar bebas tadi teman-teman, harusnya nggak bisa. Terus yang plat bawahnya ini posisinya ya setahu saya harus begini teman-teman, naik ke atas. Nah ini kan ada bagian yang nekuk ya ujungnya, ini naik ke atas supaya bisa menekan plat yang atasnya tadi. Nah ini ringnya ternyata dua-duanya ada di bawah, ada 2 ini ring U, ada 2 buah. Nah ini kan ada dudukannya teman-teman. Ini semakin rendah bimetal tadi 2 plat tadi, maka akan semakin rapat. Nah, kalau ini tadi diganjal, maka semakin tinggi, semakin longgar. Ya kita eksperimen saja teman-teman. Ini coba saya kasih yang bawah 1 aja, kemudian atasnya 1. Kayaknya ini memang dirancang ya untuk disetting sesuai kebutuhan gitu loh. Ya karena kita nggak punya termometer suhu berapa nanti itu bisa mulai melengkung, mau membuka gitu teman-teman. Kalau mau gaurat ya pakai termometer gun, kita tembak berapa derajat dia mulai membuka. Setahu saya itu mulai 60 ya derajat sudah harus sedikit membuka. Nah ini tentunya pabrikan ini merancang tentunya ya sangat presisi ya, nggak asal
ya pastinya kita nggak bisa mengembalikan standarnya. Ketika suhu panas itu dia akan membuka seberapa, tentunya dengan perbandingan spuyer stasionernya. Semakin besar spuyer stasionernya, pasti ini harusnya membukanya lebih besar ya, untuk mengimbangi campuran yang terlalu kaya tadi saat mesin panas. Ini ya tentunya kita eksperimen aja, tapi kalau teman-teman memang nggak perlu ya kita matikan gitu teman-teman. Selama selama spuyernya nggak terlalu besar, tidak terlalu ada gejala ketika mesin panas itu langsamnya tidak enak, idlenya tidak rata, ya tidak masalah, tidak difungsikan gitu teman. Apalagi kalau punya SETI harusnya difungsikan karena memakai termostat suhu di ruang mesin cukup tinggi. Ini coba saya taruh satu aja di sini, satu yang yang gelap, ring yang gelap, kemudian baru 2 bimetalnya, dan baru ring gelap satu lagi, dan terakhir yang mengkilat. Nanti kita cek apakah sudah cukup rapat. Jadi seperti ini teman-teman, saya taruh satu aja. Ini tebal teman-teman, yang 2 ini yang warnanya gelap ini tebal, yang mengkilat seperti stainless tadi itu tipis. Nah baru kita pasang ini, yang pendek dulu, yang melengkung ini menghadap ke atas. Nah seperti ini. Baru yang panjang, ini katupnya ya, ada di bawah pastinya, untuk menutup lubang ini. Ini kan seperti karet atau pokoknya keras dan keras atau lunak ya, pokoknya barangnya rata. Ini pastinya bisa ada kotoran ya, seperti ini mengganjal. Oke, baru sekarang satu ring U yang gelap menghadap ke sini ya teman-teman, menghadap ke bawah ya. Nah seperti ini, dan baru satu ring yang mengkilat. Nah nanti kita bisa tes seperti apa, sudah rapat atau belum. Baru ini penguncinya bagian atas. Jadi kalau masang seperti ini ya teman-teman, dihadapkan ke bawah begini supaya nanti bisa rapat itu ringnya. Nah ini teman-teman, jadi yang di atas bimetal ini kita kasih ring gelap satu menghadap ke bawah gini teman-teman ya, dan yang ring mengkilat satu. Baru kita pasang ini penguncinya, klem penguncinya. Nah sebelum kita kencangin bautnya ini, ya ini bisa kita tekan-tekan ya, nggak akan keluar ya, sudah ada klemnya, supaya lurus, supaya mepet dengan bautnya ring yang U tadi. Nah, ini kita coba kencangin pakai tangan aja, udah kelihatan kayaknya ini udah rapat. Nah ini valve-nya, nah, tidak bisa kita putar ya, seret, artinya ini udah nempel dengan lubang ini. Jadi semakin rendah 2 bimetal ini dari dudukannya, maka tentunya akan semakin menutup rapat, lebih rapat. Artinya perlu suhu yang lebih tinggi lagi untuk bisa membuka. Nah, kalau seperti tadi longgar, ini satu aja tadi dikasih, di atasnya dudukan satu ring U yang hitam, dan baru plat bimetal yang bawah yang pendek menghadap ke atas tekuannya, dan plat bimetal yang panjang, dan baru di atasnya satu ring yang hitam dan satu ring yang warna mengkilat. Nah ini seperti ini, coba saya kencangin ini, tapi udah kelihatan ya. Nah ini tidak kocak lagi nih. Nah tadi ada suara tik 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 tik, nah ini berarti tadi membuka.
kita kencangin, pastikan posisinya di tengah ya. Ini bisa kencangin lagi pakai tang ini, pastikan posisinya di tengah. Nah, ini bisa kita tiup teman-teman pakai ini selang vakum untuk mengetes. Kita tiup, kita tempelkan di sini, apakah bocor atau sudah rapat. Ini kelihatan pasti udah beda ya. Nah, ini nggak bisa diputar seret dan nggak terlalu seret juga, jadi secukupnya. Artinya ini masih nempelnya nggak terlalu kuat. Mungkin ini suhu berapa nanti sudah bisa membuka. Nah, ini pastinya pabrik yang udah menghitung benar-benar dengan tepat ya, membukanya seberapa supaya benar-benar campurannya itu pas ya. Ini mungkin kita nggak akan bisa kembalikan standarnya ya, tapi setidak-tidaknya ini bisa membantu kalau ada problem yang ketika mesin panas langsamnya jadi tidak enak dan bahkan bisa mati. Tapi ketika dingin langsamnya bagus, stasionernya bagus, anteng. Tapi ketika panas kadang deg atau bahkan mati ya, karena campuran terlalu kaya. Ini fungsinya untuk mempermiskin dengan membuka, menambah aliran udara langsung ke intake manifold tanpa melalui skep. Teman-teman bisa tes ya, kasih korek ini, dipanasin korek. Coba saya tunjukkan aja sebentar, nanti ini akan terangkat. Oke, bisa teman-teman lihat ya, kita panasin di sini. Oh, langsung terangkat ya teman-teman ya. Panasin lebih lama. Nah, itu celahnya semakin lebar. Ini masih panas ya teman. Nah, ini namanya bimetal, dua logam yang berbeda, setahu saya berbeda jenis. Nah, ini cukup lama panasnya, nggak langsung nanti teman-teman. Nah, itu masih longgar. Nah, ini bisa kita tes kan, diputar. Nah, naik turun. Jadi masih ada jarak di sini, pastinya ini membuka jalur udara untuk mempermiskin campuran bahan bakar yang terlalu kaya. Insya Allah kalau rusak kayaknya nggak ada teman-teman, kerusakan bimetal selama bimetalnya ini nggak hilang. Yaitu kayaknya seringnya ya kotor, terus pengaturan ini tinggi dari ring yang perlu kita sesuaikan. Nah, kayaknya diberi ring itu ya nanti bisa kita atur teman-teman. Kalau mau suhunya lebih tinggi baru membuka ya kita ambil ring yang bawah tadi, atau diganti ring yang warna mengkilat tadi kan lebih tipis. Intinya pokoknya semakin ini rendah, yang sebelah sini, semakin pegangannya ini, dudukan dari kedua bimetal ini semakin rendah, maka akan semakin kuat ya arah ini, gayanya pirnya ke bawah semakin kuat menekan ini. Artinya memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk bisa membuka. Ini sudah mulai hangat, sudah mulai menutup sedikit demi sedikit. Nah, tapi masih bisa kita putar dikit. Nanti kalau sudah benar-benar dingin pasti menutup rapat lagi. Jadi ini yang bisa saya bagikan teman-teman. Mohon maaf ya karena tidak punya patokan standarnya, karena kita belum pernah beli baru yang orisinil, gitu aja. Jadi karbu ini cukup banyak masalahnya. Akhirnya ketemu satu lagi nih. Terima kasih teman-teman yang menanyakan konstruksi ini. Akhirnya kita cek juga yang kemarin ini. Problemnya yang pertama ini, pompa akselerasi ini ringnya nggak ada yang bawah, jadi langsung pir ini ya tembus, pasti nggak bisa mendorong. Ini harus ada ring yang lebar tapi tengahnya lubangnya kecil untuk asnya ini. Dan ini pengunyinya juga udah patah, ini kita ganti. Jadi ini sudah bisa berfungsi untuk pompa akselerasi. Saya pakai murah aja. Kemudian sama pistonnya, piston power jetnya sudah oblak, sudah saya belikan. Nanti kita coba, karena memang harus diamplas dulu ya teman-teman, sedikit digosok. Ini piston power jetnya saya mencoba yang ini teman-teman, yang tidak ada alurnya. Ya secara teori lebih rapat ya, tapi kalau punya pabrikan kayaknya semua itu pakai alur ya. Saya secara
fisika menurut saya itu memang ya tujuannya untuk membuat udara terperangkap di sini gitu loh, supaya tetap rapat dan juga mungkin pelumasan. Jadi biar ada ya bensin tersisa di sini untuk pelumasan supaya tidak cepat aus menurut saya itu. Tapi ini saya coba aja, tentunya pasti lebih mudah terisap ini dengan dua bidang yang rapat ini. Toh kalau perlu coakan ya tinggal saya pakai gergaji aja. Ini pastinya rancangannya kalau yang benar ya pasti dimasukkan di silinder di karburator, pasti tidak masuk ya. Yang benar itu, karena ini pastinya dirancang lebih lebar, lebih besar. Itu ada yang komplain ke penjualnya tidak bisa dimasukin ya. Pabriknya ini yang bikin ya pasti udah mikir, pastinya takutnya ada yang kalah yang di silindernya, bukan kalah di pistonnya saja, makanya dibuat lebih besar ya. Kita amplas tapi sedikit saja teman-teman. Benar-benar nih saya 2 kali beli kayaknya kebablasan kalau ngamplas. Jadi ya akhirnya terlalu longgar itu. Jadi sedikit sekali cari amplas yang paling halus, kalau bisa ditaruh di bor ya, diputar itu ya teman-teman. Kemudian ini pernya ini kayaknya yang penting. Ini setahu saya ini itu masih karbu, itu masih asli ya. Pernya seperti ini teman-teman, rapat dan lunak. Masih kayak lunak yang bawaan. Nah, yang beli dari toko sebelumnya setahu saya ini pernya kaku banget. Tapi karena memang piston saya itu bagus ya, sangat rapat, masih bisa terisap. Tetapi takutnya ini juga kelemahan Aisan ya menurut saya. Ini kan kita nggak bisa pastikan ya kevakumannya seberapa, kemudian kekuatan pirnya itu seberapa, terus kapan dia harus menonjok. Nah, itu kayaknya tiap karbu bisa berbeda teman-teman. Misalkan dengan pir yang sama ya, dan rapatan pistonnya sama, tetapi kevakuman mesinnya beda, nanti nonjoknya bisa beda. Atau kerapatnya sama, pirnya ini agak keras meskipun bisa terisap, tapi kemudian gampang sekali menonjok. Nah yang takutnya belum saatnya menonjok dia sudah menonjok. Jadi kelebihan bensin ini yang mungkin problem di mobil saya ketika tanjakan. Punya saya itu kaku sekali, tapi hisapannya kuat, mesin itu masih mampu, tapi ya gampang begitu kevakuman sedikit menurun dia menonjok. Nah takutnya menonjoknya itu belum waktunya, atau bisa jadi per itu kebalikannya terlalu lemah, jadi nonjoknya terlambat. Nah ini kayaknya ini kelemahan Aisan menurut saya. Ini kan pasti sulit disetting teman-teman, antara kevakuman, kekerasan per, kelonggaran ini nggak akan bisa sama persis dengan aslinya. Kalau yang Mikuni seperti Suzuki itu memakai membran yang pakai per aja, itu kalau membrannya sobek ya sudah nggak bisa kehisap gitu aja. Kalau ini kan tetap nanti beberapa kelonggaran masih bisa terisap, kemudian agak rapat sedikit, istilahnya masih ada toleransi yang itu mempengaruhi daya hisap, kemudian mempengaruhi kembalinya. Itu yang kayaknya kelemahan Aisan gitu teman-teman. Ya memang menurut saya Aisan ya karbu yang murah gitu. Dibandingkan mobil dengan cc yang sama merek lain ya, itu jauh lebih mahal punya Suzuki. Seperti Sidekick itu karena juga banyak vakumnya memakai Mikuni. Jadi mobil-mobil yang mahal kayaknya memakai Mikuni. Tetapi kenapa mobil-mobil yang mahal tadi banyak yang pindah ke Kijang gitu loh teman-teman. Nggak usah bingung, waduh Kijang boros lah. Banyak merek mobil lain itu ternyata malah banyak yang pindah memakai karbu Kijang. Karena apa? Ya karena simple, mudah di set gitu teman-teman, dan harganya terjangkau. Kalau yang seperti Mikuni, Keihin itu nggak ada imitasinya teman-teman, nggak ada imitasinya, adanya ya orisinil lah. Sekarang kita dapatnya orisinil baru ya sangat mahal, adanya ya orisinil bekas. Kalau Aisan ini masih ada yang baru. Intinya ini mudah, karbu ini mudah disetting. Makanya banyak merek mobil lain itu kalau sudah trouble ya diganti Aisan. Jadi sisi lain ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi ini kita coba tunjukkan ya seperti ini di sistem power jetnya. Menurut saya ini kekurangannya. Yang lain-lain bagi saya oke, sangat mudah disetting. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.